Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Setelah mengetahui tentang aturan dan hadiah dari kompetisi, Tanyun memandang Mu Mengyi, Song Xiao dan Toba Yingying. Lalu dia berkata, "Mengyi, Xiao, kalian berdua jangan berpartisipasi. Yingying dan aku harus mengambil tempat pertama dan kedua untuk mendapatkan 2 benih api." Ketiga wanita itu mengangguk. Pada saat ini, ketika Tanyun dan yang lainnya pergi ke Gunung Kuno Huangfu, 9 kepala divisi gerbang suci juga mengemudikan perahu roh yang membawa 3 juta murid di alam jiwa ilahi dan lebih dari 20.000 murid inti di alam jiwa suci. Ke-9 kepala divisi itu masing-masing mereka memberitahu murid inti, putra suci dan putri suci mengenai betapa pentingnya kompetisi ini. Gunung Kuno Huangfu setinggi 3,8 juta kaki. Gunung itu merupakan puncak tertinggi di seluruh sekte suci Huangfu. Sejak leluhur mendirikan sekte suci Huangfu, setiap kepala sekte akan tinggal di puncak Gunung Kuno Huangfu. Gunung Kuno Huangfu secara alami dinamai menurut nama keluarga leluhur. Keesokan harinya, Feng Qingcheng, Gongsun Yangchun, Xu Daosheng, Xie Juechen, Duan Changqiong, Wei Yan, Su Liunian, Dong Fang Shangxi, Sima Yu dan Yuan Fengjun. Mereka bersama para tetua dan murid-muridnya sampai di Gunung Kuno Huangfu. Mereka semua belum melihat divisi berjasa. Tetua penegak hukum yaitu Yuan Fengjun, dia tampak muram. Menurut pendapatnya, divisi berjasa tidak akan ikut kompetisi. Jika divisi berjasa tidak ikut kompetisi, Yuan Fengjun tidak memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam putra angkatnya. Selain Yuan Fengjun, ada Duan Changqiong, Wei Yan, Su Liunian, Dong Fang Shangxi dan Sima Yu yang juga ingin menghabisi Tanyun. 6 orang itu telah memerintahkan 3 muridnya untuk menghabisi Tanyun jika bertemu di kompetisi. Pada saat ini, Gongsun Yangchun, Xie Juechen, Su Daosheng dan Feng Qingcheng, mereka berempat mendapatkan perintah dari atasan mereka untuk menarik Tanyun ke dalam keluarga mereka. Di mata Feng Qingcheng dan 3 orang itu, Tanyun memang sebaiknya tidak berpartisipasi dalam kompetisi. Begitu dia berpartisipasi, dia akan mati. Xie Juechen membelai kepalanya yang botak dan memandang Yuan Fengjun, lalu dia berkata, "Tetua penegak hukum, aku mendengar bahwa setahun yang lalu ada 5 kelompok pria bertopeng yang ingin menghabisi Tanyun, dan di antara 5 kelompok itu ada murid penegak hukum. Kemudian, setelah Tanyun kembali ke sekte dengan selamat, hal pertama yang dia lakukan adalah pergi ke kota gerbang suci dan menghabisi putra angkatmu. Oh ya, aku juga mendengar bahwa kamu berlutut di depan Tanyun." Kata-kata itu tidak diragukan lagi, membuat Yuan Fengjun mengingat kejadian setahun yang lalu. Para kepala divisi lainnya tidak terkejut ketika Xie Juechen menyebutkan hal itu di depan umum dan mempermalukan Yuan Fengjun, karena mereka tahu bahwa Xie Juechen dan Yuan Fengjun mereka memang selalu bermusuhan. Yuan Fengjun berkata, "Tetua penegak hukum ini tidak seperti beberapa kepala divisi yang telah kehilangan miliaran batu roh. Selain itu, semua toko memperlakukan Tanyun sebagai tamu VIP dan memberinya diskon 20%. Itu seperti menelan ludah sendiri. Dasar tidak tahu malu." Sampai hari ini, Yuan Fengjun tidak tahu bahwa Xie Juechen, Feng Qingcheng, Gongsun Yangchun dan Su Daosheng adalah mata-mata. Menurut Yuan Fengjun, karena mereka berempat yakin Tanyun akan menjadi kepala sekte berikutnya, jadi mereka mencoba mendekati Tanyun. Feng Qingcheng menatap Yuan Fengjun dan berkata, "Siapa yang kamu katakan tidak tahu malu?" Xie Juechen berkata, "Yuan Fengjun, biarkan kepala ini membersihkan mulutmu." Gongsun Yangchun memandang Yuan Fengjun dan berkata dengan dingin, "Kamu bilang kami tidak tahu malu. Lalu bagaimana denganmu, tetua penegak hukum yang bermartabat?
tetapi berlutut di depan Tanyun dan disaksikan banyak orang. Yuan Fengjun mengeluarkan aura kuat dari dalam tubuhnya. Itu membuat gelombang udara yang menyebar di langit. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Kalian semua para kepala divisi dan tetua penegak hukum, apakah kalian tidak tahu malu saling bertengkar di depan jutaan murid? Semua orang melihat Dante Xuanzong yang melangkah keluar dari istana Huangfu dengan wajah muram. Yuan Fengjun, Feng Qingcheng, Gong Sun Yangchun, Su Daosheng, dan Xie Juechen buru-buru membungkuk. Lalu mereka berkata, "Bawahan meminta maaf." Dante Xuanzong berkata, "Ingat, sampai saat ini aku masih kepala sekte. Mengapa kalian tidak berlutut saat melihatku? Cepat berlututlah." Melihat Dante Xuanzong marah, lebih dari 3 juta murid, ratusan tetua dan lebih dari 1.000 diaken, mereka tiba-tiba berlutut. Yuan Fengjun, Su Daosheng, Xie Juechen, Gong Sun Yangchun, dan Feng Qingcheng, mereka segera berlutut. Mata mereka dipenuhi dengan amarah terhadap Dante Xuanzong. Dante Xuanzong menghilang, dan dalam sekejap muncul di sisi Yuan Fengjun dan 4 orang lainnya. Segera Yuan Fengjun, Feng Qingcheng, Su Daosheng, Xie Juechen, dan Gong Sun Yangchun, mereka berlima ditampar dan terpental beberapa ratus kaki. Yuan Fengjun bersujud dengan ketakutan, lalu dia berkata, "Kepala sekte, tenanglah." Di sisi lain, Feng Qingcheng, Su Daosheng, Xie Juechen, dan Gong Sun Yangchun tidak berlutut, tetapi mengepalkan tangan mereka dan menatap Dante Xuanzong dari kejauhan. Terutama Feng Qingcheng, dia menatap Dante Xuanzong dengan penuh niat membunuh. Feng Qingcheng mengangkat tangannya dan mengusap darah di wajahnya. Tubuhnya gemetar karena marah, lalu dia berkata dengan dingin, "Kepala sekte, tidak ada yang berani memukulku sejak aku masih kecil. Aku hanya berdebat dengan Yuan Fengjun, apa salahku?" Gong Sun Yangchun, Su Daosheng, dan Xie Juechen berkata serempak, "Itu benar." Dante Xuanzong berkata, "Apakah kepala sekte ini masih harus mengatakan apa yang salah dengan kalian?" Dante Xuanzong menghilang dan menampar mereka berempat sekali lagi. Mereka berempat berputar-putar di udara dan mendarat di puncak. Dante Xuanzong berkata, "Berlutut atau kalian menghilang selamanya." Dante Xuanzong mengetahui bahwa di atas awan ada leluhur dari mereka berempat. Tujuan sebenarnya Dante Xuanzong melakukan hal ini untuk memberitahu leluhur dari mereka berempat bahwa dia masih merupakan kepala sekte. Pada saat ini, sebuah suara marah terdengar di telinga Feng Qingcheng. "Cucuku, berlututlah di depan Dante Xuanzong untuk mengakui kesalahanmu. Leluhur ini berjanji padamu bahwa aku akan menghabisi Dante Xuanzong dan membalaskan dendammu." Gong Sun Yangchun, Xie Juechen, dan Su Daosheng yang berada di sebelah Feng Qingcheng, mereka sedikit mengubah ekspresi mereka. Sebuah suara terdengar di benak mereka. "Yangchun, bersabarlah. Dante Xuanzong akan mati dalam waktu dekat. Daosheng, berlututlah untuk Dante Xuanzong untuk saat ini. Juechen, jangan khawatir. Aku akan membalaskan dendammu. Sekarang kamu berlutut dan akui kesalahanmu." Mendengarkan hal itu, Gong Sun Yangchun, Xie Juechen, dan Su Daosheng, mereka berlutut dan bersujud satu demi satu. Lalu mereka berkata, "Kepala sekte, tenangkanlah amarahmu. Bawahan ini mengaku salah." Dante Xuanzong mendengus dengan dingin, lalu menatap Feng Qingcheng. Feng Qingcheng berlutut dan berkata, "Kepala sekte, tenanglah, bawahan ini mengaku salah." Dante Xuanzong berkata dengan ringan, "Kalian semua bangunlah." Para kepala divisi, tetua, diaken, dan murid berdiri serentak. Lalu mereka berkata, "Terima kasih kepala sekte." Pada saat ini, suara Dan Taiyu terdengar di benak Dante Xuanzong. "Songer, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Jika para senior dari keluarga Dante benar-benar ikut bertarung, mereka mungkin bisa mengimbangi para atasan dari mata-mata ini. Sekarang,
Para senior atau leluhur dari 9 divisi ingin menyingkirkanmu. Ayah sudah membuat keputusan. Jika Tanyun tidak bisa menjadi kepala sekte muda, dalam 9 tahun kemudian, ayah akan melawan semua mata-mata itu. Jadi kamu tetap bisa mempertahankan jabatan kepala sekte. Karena ayah sudah hidup lama, sudah waktunya untuk menggerakkan tulang-tulang ayah. Mendengarkan hal itu, Dante Swangsong mengangguk. Lalu dia berkata melalui transmisi suara, "Anakmu ini mengerti." Dan Tayu berkata lagi, "Ketika ayah menjadi kepala sekte, ayah sudah bersabar. Sekarang kamu juga mengalami hal yang sama. Selain itu, bahkan jika kita ingin bertahan, mereka tidak akan membiarkan kita. Jadi sudah saatnya melawan mereka." Selain itu, menurut laporan, Raja Nanggong telah membuat pernikahan dengan sekte abadi, yaitu antara Nanggong Yukin yang merupakan gadis suci Istana Jiwa Ilahi, serta Ruyan Chen, tuan muda sekte abadi. Itu artinya 3 kekuatan menjadi satu. Sekte kita dalam bahaya. Kita harus menyelesaikan masalah internal terlebih dahulu, baru menghadapi masalah eksternal. Mendengarkan hal itu, Dante Swangsong menutup matanya dan menghela napas lega. Segera, dia membuka matanya dan berkata, "Waktunya telah tiba. Kompetisi akan dimulai. Divisi berjasa tidak akan berpartisipasi kali ini." Sebelum Dante Swangsong selesai berbicara, sebuah suara hormat datang dari langit. "Kepala sekte, aku terlambat, mohon maafkan aku." Semua orang melihat Shen Subing, Tanyun, Mu Mengyi, Song Wuxiao dan Toba Yingying yang mendarat di puncak gunung. Dante Swangsong mengerutkan keningnya dan muncul di depan Shen Subing. Lalu dia melambaikan tangannya untuk memasang penghalang kedap suara. Shen Subing berkata sambil tersenyum, "Paman, Tanyun harus berpartisipasi. Dia bilang dia akan memberi kita kejutan." Dante Swangsong memelototi Shen Subing, kemudian menatap Tanyun, lalu dia berkata dengan marah, "Omong kosong. Tanyun, kepala sekte ini tahu bahwa kamu memiliki kemampuan untuk melompati tantangan, tetapi kamu hanya di alam jiwa suci tingkat ketiga. Dengarkan kepala sekte ini. Kamu memikul tanggung jawab berat untuk menghidupkan kembali sekte suci Huangfu. Dan sekarang, bukan saatnya bagimu untuk menunjukkan keahlianmu. Jika kamu menginginkan senjata, beritahu kepala sekte ini. Aku akan memberinya kepadamu. Jadi kamu tidak perlu mengambil risiko." Tanyun tahu bahwa Dante Swangsong benar-benar peduli pada dirinya. Perasaan hangat melonjak di hatinya. Dia membungkuk dan berkata dengan jujur, "Kepala sekte, murid ini berbeda dari semua kultivator yang ada. Semakin tinggi ranah mereka, semakin rendah kemampuan lompatan tantangan mereka. Sedangkan murid ini justru sebaliknya. Semakin tinggi ranah murid, semakin kuat kemampuan lompatan tantangannya. Jadi aku mohon, kepala sekte setuju untuk membiarkan murid ini berpartisipasi. Murid tidak akan mempermalukan dirimu. Guys, Mimin ingetin lagi ya. Tantangan lompatan itu ranah lebih rendah, setara dengan ranah yang lebih tinggi. Oke, kita lanjut." Dante Swangsong menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Apa maksudmu? Kamu memiliki kekuatan untuk bertarung melawan murid di alam jiwa suci tingkat sempurna." Tanyun mengangguk dengan serius. Dante Swangsong berkata, "Baiklah kalau begitu. Tapi kamu juga harus berjanji pada kepala sekte ini. Lakukan sebisamu. Jangan memaksakan dirimu." Tanyun dengan hormat berkata, "Murid mengerti." Dante Swangsong mengangguk, lalu dia memandang Shen Subing dan bertanya, "Apakah Xiao dan Mengyi juga berpartisipasi?" Shen Subing berkata, "Paman, mereka tidak akan berpartisipasi. Tanyun dan Yingying yang akan berpartisipasi." Setelah Dante Swangsong mengungkapkan pemahamannya, dia menatap Toba Yingying dengan takjub dan berkata, "Alam jiwa suci tingkat ke-8. Tampaknya pemahaman dan bakatmu jauh lebih unggul daripada orang biasa. Kamu orang yang menjanjikan." Toba Yingying berkata dengan hormat, "Terima kasih atas pujian dari kepala sekte." Murid ini tersanjung.
Dan Teh Song Song tiba-tiba menatap Tanyun dan berkata dengan serius, "Bagaimana menurutmu mengenai divisi pil, formasi, senjata dan jimat yang menjual semua dagangan mereka dengan diskon 20%? Tanyun berkata terus terang, "Kepala sekte, yakinlah, murid ini tidak akan mengkhianati dirimu. Ini merupakan prinsip hidupku." Dan Teh Song Song tertawa dan mengangkat penghalang kedap suara. Pada saat ini, Yuan Fengjun bersama dengan Duan Changqiong, Wei Yan, Su Liunian, Dongfang Sangsi dan Simayu. Mereka menatap Tanyun dengan tajam. Karena Tanyun berpartisipasi, murid mereka bisa menghabisi Tanyun. Dan Teh Song Song melambaikan tangan kiri dan tangan kanannya. Lalu sebuah pavilion batu giok keluar dari cincin Keangkun. Dan Teh Song Song melesat ke atas pavilion dan duduk di kursi bagian atas. Lalu dia berkata, 10 kepala divisi dan tetua Yuan Fengjun duduklah. 10 kepala divisi dan Yuan Fengjun melesat naik ke atas pavilion. Lalu mereka mengambil tempat duduk. Feng Qingchen mengeluarkan cadar dari cincin Keangkun untuk menutupi pipi merah dan bengkak karena ditampar oleh Dan Teh Song Song. Dan Teh Song Song melambaikan tangan kanannya, dan seberkas cahaya putih melesat dari cincin Keangkun menuju tengah puncak gunung. Cahaya putih itu berubah menjadi arena yang berukuran 30.000 kaki. Dan Teh Song Song berkata, "Tetua penegak hukum, kamu mulailah." Setelah menerima perintah, Yuan Fengjun berdiri dan berkata, "Sekarang para murid yang berpartisipasi majulah." Begitu kata-kata itu terdengar, 3 murid penegak hukum maju dari barisan para murid penegak hukum. Seorang murid penegak hukum di alam jiwa suci tingkat sempurna. Dia menatap Tanyun dengan dingin. Lalu dia berkata, "Murid Xiaokuan siap mengikuti kompetisi." Puluhan ribu murid penegak hukum memandang Xiaokuan dengan kagum. Xiaokuan adalah yang terkuat di antara semua murid penegak hukum gerbang suci. Pada saat yang sama, Xiaokuan juga murid langsung Yuan Fengjun. Sementara 2 murid inti penegak hukum lainnya berada di alam jiwa suci tingkat ke-9. Kemudian, kecuali divisi berjasa, 3 murid dari divisi lainnya maju satu persatu. Murid inti dari divisi 5 jiwa, yaitu Luo Ruoshui, Sun Tian, dan Huang Changgong. Ketiganya berada di alam jiwa suci tingkat sempurna. Luo Ruoshui sendiri merupakan putra suci dari divisi 5 jiwa. 3 murid inti dari divisi angin dan guntur, yaitu Sima Lingheng, Sima Lingro, dan Gekin. Sima Lingheng dan Sima Lingro bukan hanya putra dan putri suci, tetapi mereka juga bersaudara. Kakek mereka adalah kepala divisi angin dan guntur saat ini, yaitu Simayu. Identitas Geking juga tidak biasa. Dia adalah cicit dari leluhur divisi angin dan guntur, dan dia juga seorang putri suci. Gekin dan Sima Lingro dikenal sebagai 2 wanita cantik dari divisi angin dan guntur. 3 murid dari divisi jiwa kuno, yaitu Su Yu Xiao, Jiang Yangcheng, dan Bai Jiangfeng. Ketiganya berada di alam jiwa suci tingkat sempurna. Su Yu Xiao bukan hanya putra suci, tetapi cicit dari Su Liunian. Adapun Jiang Yangcheng dan Bai Jiangfeng, mereka berdua adalah murid langsung Su Liunian. 3 murid dari divisi jiwa suci, yaitu Dongfang Siki, Wang Qianyi, dan Luo Sheng. Dongfang Siki merupakan putra suci, dan dia juga cucu dari Dongfang Sangsi. Sementara Luo Sheng bukan hanya putra suci, tetapi juga keturunan leluhur divisi jiwa suci. 3 murid divisi jiwa binatang, yaitu Duan Feixiong, Feng Xixi, dan Sugeke. Duan Feixiong merupakan putra suci dan keponakan Duan Changqiong. Feng Xixi adalah putri suci. Sugeke adalah keponakan dari kepala istana jiwa ilahi saat ini, yaitu Sugeyu. 3 murid dari divisi pil, yaitu Jin Shaohong, Dong Ying, dan Ding Yudi. Mereka di alam jiwa suci tingkat sempurna. Identitas Jin Shaohong merupakan putra suci, tetapi dia juga putra kedua dari keluarga emas. 3 murid dari divisi senjata, yaitu Xie Xiong, Xiu Pingkang, dan Lu Rui. Mereka di alam jiwa suci tingkat sempurna. Xie Xiong adalah putra suci dan cucu dari Xie Juechen. 3 murid dari divisi jimat,
yaitu angel banget toh bahasa Su Junyue, Shao Gong, dan Zhu Jingguan. Mereka di alam jiwa suci tingkat sempurna. 3 murid dari divisi formasi, yaitu Feng Xin, Xiao Feng Tao, dan Meng An. Ya ampun, nama kok susah. Saat ini, 27 murid dari 9 divisi dan 3 murid penegak hukum. Mereka berdiri di depan para murid. Hanya divisi berjasa yang belum mengirim murid. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Tan Yun, Mu Mengyi, Toba Yingying, dan Song Xiao. Toba Yingying maju selangkah dengan ekspresi tenang dan berdiri berdampingan dengan 30 murid itu. Tan Yun mengambil langkah maju dan berkata, Tan Yun, putra suci dari divisi berjasa, siap mengikuti kompetisi. Semua orang berkata dengan pelan, ini benar-benar lucu. Semut di alam jiwa suci tingkat ketiga ingin ikut kompetisi. Mendengarkan suara semua orang, Yuan Fengjun berteriak, kalian semua diamlah. Alasan mengapa Yuan Fengjun menegur semua orang itu karena dia khawatir Tan Yun akan mundur tanpa perlawanan. Setelah mendengarkan komentar semua orang, Yuan Fengjun memandang Mu Mengyi dan Song Xiao. Lalu dia bertanya, siapa di antara kalian berdua yang akan berpartisipasi? Kedua gadis itu mengabaikan Yuan Fengjun begitu saja. Diabaikan di depan umum, Yuan Fengjun berkata dengan dingin, tetua penegak hukum ini menanyakan sesuatu pada kalian berdua. Tan Yun melirik Yuan Fengjun dan berkata dengan tajam, karena Mengyi dan Xiao tidak maju, tentu saja mereka tidak akan berpartisipasi. Yuan Fengjun menyimpitkan matanya pada Tan Yun, lalu dia berkata, tetua penegak hukum ini tidak berbicara dengan orang yang akan mati. Mendengarkan hal itu, Tan Yun menatap Yuan Fengjun dengan jijik. Pada saat ini, suara Dante Swangsong terdengar di benak Tan Yun. Ketika kompetisi dimulai, jika kamu memiliki kemampuan, habisi mereka. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, kamu mundurlah. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengangguk. Pada saat ini, Yuan Fengjun menatap para murid yang akan berpartisipasi. Lalu dia berkata dengan keras, aku pikir kalian sudah tahu tentang aturan kompetisi, hadiah pribadi dan hadiah untuk divisi kalian. Jadi tetua ini tidak akan banyak bicara. Sekarang untuk game pertama, dari 32 murid akan dieliminasi menjadi 16 murid. Baiklah, tetua ini akan mengundi nomor untuk kalian. Setelah Yuan Fengjun mengatakan hal itu, 32 token terbang di atas Tan Yun dan yang lainnya. Kemudian 32 murid melepaskan kesadaran spiritual mereka ke dalam token. Tan Yun mengerutkan keningnya dan melihat angka 2 yang ada di dalam tokennya. Toba Yingying berkata, kakak, aku mendapatkan angka 1. Tan Yun berkata, ya, aku yakin kamu bisa mengalahkan siapapun. Toba Yingying mendapatkan angka 1, dan Wu Bing, murid inti penegak hukum juga mendapatkan angka 1. Artinya di game pertama, Toba Yingying akan melawan Wu Bing. Di game kedua, Tan Yun berhadapan dengan Xiao Kuan. Ketika Yuan Fengjun mengetahui bahwa lawan Tan Yun adalah Xiao Kuan, tubuh tuanya sedikit gemetar karena kegembiraan. Lalu dia bergumam, ternyata dewa berpihak padaku. Jangan khawatir, kakak seniormu akan menghabisi Tan Yun hari ini untuk membalaskan dendammu. Pada saat ini, Xiao Kuan melirik Tan Yun dan berkata, kamu akan mati. Semua murid sudah mengerti siapa yang akan menjadi lawan mereka masing-masing. Pada saat ini, Yuan Fengjun menatap Toba Yingying dan Wu Bing. Lalu dia berkata dengan suara keras, pedang tidak memiliki mata, jadi wajar jika ada yang terluka atau mati. Selama proses duel, jika kalian keluar dari arena, kalian dianggap kalah. Sebelum kompetisi dimulai, tetua penegak hukum ini memiliki sesuatu untuk ditegaskan kembali. Ekspresi Yuan Fengjun tiba-tiba menjadi serius. Dia mengepalkan tangannya dan melihat ke langit. Lalu dia berkata, kompetisi murid inti ditetapkan oleh leluhur ketika dia masih hidup. Murid yang masuk 10 besar tidak hanya bisa mendapatkan hadiah yang luar biasa, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mencoba pedang dewa. Jika mereka bisa mendekati pedang dewa,
dan dikenali oleh roh pedang yang ada di dalam pedang dewa. Mereka akan memiliki pedang dewa itu. Setelah terdiam beberapa saat, Yuan Fengjun berkata dengan keras, "Sekarang tetua penegak hukum ini mengumumkan bahwa game pertama telah resmi dimulai." Wu Bing menatap Toba Yingying dengan niat membunuh. Dia melambaikan tangannya, dan pedang beratribut guntur muncul entah dari mana. Lalu dia berkata, "Ayo naik ke arena dan bertarung." Toba Yingying melirik Wu Bing dengan dingin. Segera dia terbang menuju arena. Semua murid saling mengobrol. Siapa yang akan menang? Tidak perlu ditanyakan lagi. Itu pasti Wu Bing. Aku ingat dengan jelas bahwa ketika Wu Bing masih di alam jiwa suci tingkat keempat, dia bisa mengalahkan orang di alam jiwa suci tingkat kelima. Menurut pendapatku, Wu Bing sekarang ini bisa mengalahkan orang di alam jiwa suci tingkat sempurna. Toba Yingying ini, dia bisa mencapai alam jiwa suci tingkat ke-8, mungkin karena berkultivasi di senjata ruang dan waktu, serta meminum berbagai pil. Wu Bing memandang Tanyun di puncak gunung dan berkata sambil tersenyum, "Tanyun, aku dengar dia sepupumu." Tanyun menatap Wu Bing dengan tatapan mengejek, lalu dia berkata, "Memangnya ada apa?" Wu Bing menatap wajah Tanyun. Dia ingin buru-buru menghancurkan Tanyun. Wu Bing berkata dengan marah, "Tanyun, aku akan menghabisi sepupumu terlebih dahulu, kemudian dirimu." Setelah berbicara, Wu Bing tiba-tiba menoleh dan menatap Toba Yingying yang tampak acuh tak acuh. Lalu dia berkata, "Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri dari arena. Jangan salahkan aku, salahkan pada sepupumu yang selalu mencari masalah." Oke guys, ini sebenarnya 4 episode ya, tapi Mimin ringkas supaya agak cepetan lah. Jadi Mimin hitung 3 episode saja. Oke, kenapa agak malam uploadnya ya? Karena novel yang bahasa Inggris itu sungguh membagongkan sekali. Ya, salah penyebutan divisi dan lain-lain. Itu yang buat lama banget teman-teman. Jadi mohon bersabar, gak usah Min kapan Min, sabar aja lah ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.